bilang si Pelimaken. Di situ mempunyai makna, di sana ditulis adalah dalikan si lima. Dalikan si lima artinya orang Karo itu dalikannya 5. 2 di sebelah sini, 2 di sebelah, 1 di tengah. Karena rumahnya rumah adat. Dalikan Tolu itu ada di Tapanuli ya. Tapi kalau Karo itu dalikan si 5, 2 di seberang sana, 2 di seberang sini, 1 di tengah. Yang satu itu, yang di tengah itulah menggambarkan satu keluarga baru. Dia menghubungkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Itu maka sering didengar olah menretak dalikan si tengah. Itu berarti bahwa anak-anak yang baru dipasu-pasu itu jangan maunya bertengkar, jangan pisah. Olah menretak dalikan si tengah, kata itulah maksudnya itu. Itu maknanya yang dulu. Jadi kalau dulu orang Karo itu dia berbicara tidak berterus terang, tapi menggunakan simbol. Sama seperti kami di Bandung. Kami di Bandung itu tahun 74 sudah di Bandung sampai sekarang. Jadi di Bandung itu juga begitu. Kalau dulu waktu lagi muda dulu, misalnya kita mau pacaran ke rumah orang, kalau kita datang, mamanya itu bisa dikasihnya kopi susu, bisa dikasih teh susu. Kita laki-laki datang ke rumahnya berbicara dengan anak perempuannya dikasih teh susu. Dia nggak ngomong apa-apa. Artinya adalah kami keluarga senang sama kamu pemuda. Kami satu keluarga senang sama kamu. Itu artinya kalau kita datang ke rumahnya, dia sudah memberikan teh susu, itu sudah bagus itu disenangi. Kalau dia memberikan teh manis atau teh biasa, itu berarti dia masih bertanya, siapakah Anda? Bebek bobotnya bagaimana? Masih ditanya-tanya itu. Anda siapa? Gitu. Anda siapa? Kami ingin tahu, begitu kan? Tapi yang paling tidak mengenakan apabila ibu itu dari dapur bawa kopi asin, kasihnya kopi dan garamnya satu setengah ditaruhnya garam. Maka itu deh dileut, maka itu deh dileut. Silakan minum, silakan minum, silakan minum. Diminum ternyata asin sekali. Itu apa artinya? Artinya adalah segera pergi dari rumah ini dan jangan pernah lagi datang ke sini. Itu artinya begitu. Segera angkat kaki dan jangan pernah datang lagi ke rumah itu. Dia nggak ngomong apa-apa kok. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia hanya kasih kopi asin. Jadi ada tanda. Saya pelajari itu semua orang Sunda juga ada. Orang Karo juga begitu. Ulah menretak dalikan setengah mempunyai makna. Kemudian rumah adat Karo ya. Kemudian yang kedua, orang Karo itu menggambarkan adanya tanaman. Tanamannya tanaman bambu, buluh itu bambu, pola, belom, mayang, gambir. Ada 5 tanaman orang Karo. Jadi Belanda dulu jalan-jalan ke ladang itu, di ladangnya itu ada bambu, ada enau, ada siri, ada mayang, ada gambir. Pasti dia bilang itu orang Karo. Kalau tidak 5, itu mungkin dari Sumatera Barat, mungkin dari Ambon. Tapi kalau 5 dia pasti orang Karo. Ketika ditanya, kenapa nanam bambu? Dia bilang, bambu itu adalah tanaman yang paling penting bagi orang Karo. Karena bambu itu adalah untuk dinding. Bambu itu adalah untuk ambil air, tongkap. Bambu itu juga untuk tikar.
bambu itu juga untuk atap, bambu itu juga untuk tiang rumah, bambu itu juga untuk keranjang, bambu itu juga untuk sayur, tumis, kayu bakar. Jadi penting sekali bambu. Kemudian pola juga begitu. Kemudian belok, mayang, gambir. Itulah ciri tanaman orang Karo. Kalau orang Karo itu pasti ada tanamannya itu. Kami juga punya tanah di Bogor. Kami tanam juga yang kelima itu karena orang Karo tanam yang kelima. Juga makna yang ketiga adalah merga selima. Si merga itu adalah anaknya si Karo. Si Karo itu Miansari istrinya, anaknya diberu satu ya, dilaki 6. Si merga itu kemudian bapak mereka kawin dengan ibu Cimata. Anak mereka adalah si Karo, si Ginting, si Sempiring, si Perangin-angin, si Tarigan. Ada orang bilang si Tarigan terakhir si Perangin-angin, sama saja, tapi itulah dia. Jadi ini adalah ciri khas kebudayaan yang berbeda, yang disebut dengan Karo Demokrat tadi. Jadi dia itulah orang Karo asal usulnya. Jadi orang Karo itu ada 3 kali migran. Migran pertama itu adalah datang dari India Utara. India Utara itu ke Belawan, dari ke Belawan Gunung Barus, dari Gunung Barus dia ke Lodiang, ke Mulawari, dari Mulawari dia ke Sukapiring, dari Sukapiring dia ke Seberaya. Inilah migran pertama. Lalu migran kedua datang dari Barus. Dari Barus itu Sibolga, dari Sibolga ke Paropo, dari Paropo ke Tonggi, lalu naik terus ke atas. Migran kedua. Migran ketiga datang dari Singkel ya, ketiga Binanga, Liang Lomlas. Liang Lomlas itu apa itu? Mulai 3 Binanga, Perbesi, Limang, Negeri Jahe Lepar, Kutagerak, Gunung Meriah, Batu Makmak, Amboridi. Kenapa saya tahu itu? Karena tahun 70 saya penginjil di sana. Saya sudah keliling di daerah yang Lombelas itu tahun 90-an, diutus oleh Moderamu GBKP. Dan waktu itu saya di sana ada perasaan untuk setelah berbulan-bulan di sana ada suara saya dengar turun, pergi. Jadi besok saya bilang saya harus pergi. Saya turun jam 8 pagi, saya turun dari Kuta Kendit itu, dari Batu Makmak, Negeri Jahe, terus turun ke Negeri Jahe ke Limang. Sampai malam saya di Limang itu, rupanya malamnya itu rumah tempat saya tidur di Gunung Meriah itu pun dibakar orang. Mereka keliling bawa tombak, saya nggak ada. Saya ada 5 rumah di situ nginap, karena rumah itu diganti-ganti, seminggu sini seminggu sana. 5 rumahnya dibakar. Saya nggak ketemu, karena saya sudah turun ke bawah. Tahun 70-an. Setelah itu 3 bulan setelah terbakar 5 rumah itu, 3 bulan setelah itu dibaptis di sana 60 keluarga. 3 bulan kemudian di situ ada kebaktian GBKP. Nah, itu adalah dari pekabaran Injil. Jadi saya pun tidak tahu berapa yang sudah dibaptis dari pekabaran Injil itu. Saya tidak tahu lagi berapa jumlah. Gitu. Ini adalah pengalaman pekabaran Injil. Juga kami dulu di Bandung begitu. Karena di Bandung itu kan banyak yang beragama Islamnya. Kami
adalah muridnya Dr. Fuad dari Lebanon. Saya belajar di Lebanon tentang Alkitab, tentang Al-Quran. Karena Quran itu intinya hanya dua, rukun Islam, mengucapkan kalimat dua syahadat, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah, dan sembahyang 5 waktu, sama seperti sembahyang orang Yahudi, yaitu kepalanya ke tanah, ekornya ke atas. Artinya kepalaku ini tidak lebih tinggi daripada ekorku. Lalu puasa, setelah puasa memberikan zakat, karena hidup kita tidak sama, harus memberikan sumbangan kepada ya. Lalu naik haji, sekali naik sembahyang di sana sama 5.000 kali sembahyang di tempatmu. Itu adalah rukun Islam. Sadar ingat kemuliaan emang utama. Jadi orang karo dulu agama Hindu, kalau mati ditutup, dibakar itu hanya sebentar. Tapi kalau orang karo itu kalau mati adalah dikuburkan. Sama dengan ajaran Alkitab. Kita dari tanah, asal kita dari tanah, lalu akan kembali ke tanah. Itu dalam pendapat orang karo. Kalau Alkitab mengatakan kehidupan di dunia ini hanya 70 atau 80, walaupun demikian ada juga 100 tahun. Jadi kita terbatas. Jadi orang karo menganggap bahwa kehidupan itu sangat terbatas sekali. 70 tahun atau 80 tahun. Setelah 70 atau 80 tahun, terdalam penanai membaca pinter. Berjalan aja sudah begini. Lama-lama sudah begini. Lama-lama coba kita lihat waktu hari Minggu kemarin di Panti Jompo dari dijelaskan Ibu Pendeta itu. Itulah kehidupan. Itu adalah kehidupan manusia menurut orang karo. Oleh karena itu maka jikalau dia sudah berumur 70 tahun, 80 tahun, orang karo itu biasanya membuat kuburannya. Dia buat kuburannya, selagi dia masih sehat dibuat kuburannya. Lalu kalau dia susah-susah dia membelok pergi ke kuburannya. Itu menandakan bahwa dia menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi di dunia ini. Dia ada keterbatasan dia ya. Jadi itulah prinsip hidup orang karo. Jadi apapun yang kita dapatkan pada waktunya akan ditinggalkan semua. Walaupun tanah kita 5 hektar, tanah kita 10 hektar, pada waktunya kita hanya butuh berapa meter? 2 kali 1 yang kita butuhkan. Apapun kita bilang 2 kali 1 yang kita butuhkan. Maka dina di negeri Belanda bas tulisan nandai ajaran karo ulah kam latihsa pepulung-pulung siman tading sebab ading gope pagi pulung tading kan kang gerina. Sebab ading go ikat jari-jari teh dari kambal-kambal lanai bodor kaipe. Lanai bodor kaipe. Nandang ikat bikin dia dari kambal-kambal naik teh. Inahai sedagai kan lupa gila ikat kambal-kambalnya. Kerina kita pagi ikat kambal-kambal. Maka dina ulah latih sa pepulung-pulung seman tadi kan gope pulung tadi kan pagi kerina. Man kaya adi anak ta ngom kerdahin kang pagi ya komputer pe kerdahin kang man kaya. Banci saja si pepulung-pulung kita lama keleng ati anak ta pagi. Si cukur rumah, si buat latih sakam angkatan 66 kita zaman berbaik pagi kita laus zaman negara si pepulung-pulung si tukur rumah mati kita lau dia anak teh rumah dadai. Maka ada ngomong tua kita udah naipan rumah tingkat 2 ini nanti karena mau terbangkan nanti karena kesana nanti maka di batasnya
Apakah kandu kita pupulung-pulung si mantan ikan kedai harus cara tidak benar. Mengukuh kalau makanya jadi kaya dari kandu si malam kita pagi kandu kita malam pagi. Ya, jadi terbahas, campur batu. Oh ya, jadi itu apa? Apa kita mengumpulkan? Apabila sudah terkumpul, toh kita tinggalkan juga semua. Rumah yang besar itu kita tinggalkan juga. Kalau kita sudah meninggal, ya kalau saya lah besar, kalau saya meninggal, ya mungkin saya diantar oleh anak dan cucu. Setelah diantar dikuburkan, pulangnya dia semua ke rumah. Satu orang pun nggak mau menemani saya di kuburan ini. Nggak mau pulang dia. Kalau ada, lalu dia bukain lemari. Kalau ada cincin diambil. Kalau ada baju belum pernah dipakai, dia bawa. Kalau yang sudah dia kasih ke bawah. Apalagi uang. Bersyukur sekali nggak berperkara dia satu sama yang lain. Jadi ada batasnya. Ingat itu. Pada waktunya kita harus pergi, kita harus meninggalkan itu semua. Jadi itu maksud nenek moyang kita dulu, supaya ada batasannya dalam hidup kita. Ada batasannya. Apalagi kita mengumpulkan harta dengan tidak berbaikan dengan saudara-saudara, dengan keluarga. Untuk apa itu? Untuk apa? Untuk apa itu semua? Cok kita tinggalkan juga semua. Jadi sama seperti ada itu namanya seperti binatang sarudung, kecil dia. Pada waktu dia masih muda, dia tidak pernah kena hujan. Dia loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke sana. Tapi kalau sudah tua, nggak bisa lagi bergerak. Dia kena bekas hujan aja, sarintang aja udah basah tubuhnya karena nggak bisa bergerak. Menangis dia, keluar air matanya karena nggak bisa berbuat apa-apa. Kita pun nanti begitu. Kalau sudah tua kita mengharapkan kehadiran cucunya tidak datang. Kita nggak bisa masak lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi kayak gitulah nanti kehidupan kita, sama seperti lagu Sarudung berdoa-doa. Coba kita hayalkan gimana. Yang keyboardkan saja Baci, Bapak Joren, keyboardkan saja Baci. Lah Baci. Keyboardkan saja, keyboardkan saja.
ada bilangan 9, kita langsung potonglah karena sudah tanggal 1 bulan Juni. Udah bulan baru. Jadi bilangan 9 itu memang 9 aturannya. Bilangan 9 itu 9 aturannya. Ini Profesor Guntur Tarigan dari Bandung pernah juga seperti saya meneliti ke negeri Belanda. Lalu dia membuat tulisan Sumbang Sisiwa, Sumbang ya, atau Bruginting 3 Bembeng, mirip itu. Aturan berpikir, bahasa Indonesianya saja aturan berpikir, yaitu ada hal-hal di dalam hidup ini merupakan lingkaran Tuhan. Tidak usah kita campuri, jangan kita masuki ke situ. Sudah memang itu urusan Tuhan. Dulu di Parahyangan sana ada kawan kami, anak satu laki-laki, wisuda di Parahyangan, begitu habis wisuda keluar dari kampus itu ditabrak mobil meninggal. Aduh terus. Saya bilang itu adalah kewenangan Tuhan, jangan pikirkan lagi. Karena kita lahir hidup itu urusan Tuhan, jangan dipikirkan. Lama sekali bosan. Setelah dia pikirkan itu, baru dia sehat. Jadi itu ada ajaran dari nenek moyang orang Karo yang tidak wilayah kekuasaan Tuhan itu jangan campuri. Itu memang urusan Tuhan. Kita saja adalah kekuasaannya. Nanti jam 12 malam juga bisa dipanggil. Untuk apa harus berpikir banyak? Karena itu memang wilayah Tuhan. Nah, jadi orang Karo harusnya tidak stres. Orang Karo harusnya tidak banyak di rumah sakit Penang ya pendeta. Iya, Adventis. Banyak di sana berarti tidak belajar tentang filsafat hidup orang Karo. Harusnya tidak perlu itu. Lo manungkurun sila manungkurun latih keragaannya. Lo manungkurun kertas pasir. Ula cek dulu dah kena kayo. Aturan ngenen melihat. Orang Karo itu ada aturannya melihat. Jadi kalau turang buta lo perlu sering gelusur. Ada turang buta lo perlu sering gelusur. Kalah sering. Ada mamita be lama sih petala-tala miring ke sini. Artinya mata ini harus dijaga. Jangan sampai melalui mata itu muncul perubahan di mata mana. Jadi harus hati-hati. Mata dia pasang sana usah terlalu tidak orang. Iya. Jadi kalau di gereja juga kalau durung-durung itu taruh ke orang kolektenya belum udah meninggal. Saya ada mama berapa taruh ke kolektenya. Oh sedikit belum perasaannya tidak dilihat gitu. Nanti dia bilang mata mainan. Jadi ada melihat itu ada aturannya. Jangan sembarang melihat. Kemudian berbicara juga begitu. Sik-sik lebih makan tindas. Artinya dengarkan dulu dengan baik, lalu pikirkan, baru berbicara. Kalau kita menanggapi sesuatu belum berpikir salah, apalagi kita berbicara belum mendengar, langsung dicampuri, salah. Dengarkan dulu, lalu pikirkan, baru berbicara. Memang pernah nenek kurang, redakannya, nakan aja pah pelang luang, dia denari duluan lah. Dia denari duluan. Nanti yang nasi yang dimasaknya belum bergojok, dia dari tadi sudah bergojok-gojok. Ngomel terus gitu. Nah, jadi berbicara itu pun begitu, jangan terlalu cepat bicara, dengarkan dulu. Itu orang Karo. Itu makanya orang biasanya tidak ada muncul pertengkaran dari berbicara karena dia berpikir. Kenapa orang suka berkelahi daripada berkata-kata? Berarti tidak mengikuti prinsip orang Karo. Kalau mengikuti prinsip orang Karo tidak seperti itu.
Karena dia berpikir dulu, kalau nggak dia pikirkan nggak diucapkannya. Santar semua lu tanah karo perdagangan. Tadi ngarang udah kalau kamu betul udah tadi kan pagi tadi gimana lagunya? Bisa lagunya? Bisa. Ini cerita. Adis Jantar Simalungun, bahasa Simalungun mungkin berdata baca ya bahasa Tegalak baji. Bandi di mana bahasa Simalungun? harusnya dia gitngerang, bukan kena. Menurut orang Karo adalah satu kekalahan apabila orang lain dulu menegur kita.
Kalau ada orang Karo di situ ada orang Ambon. Orang Karo itulah duluan harus mengatakan selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Kalau orang Karonya itu belakangan menegur, bukan orang Karo itu, karena dia adalah sifatnya sifat baca. Kemudian berkesehen, orang Karo itu kesehen, jelas, artinya jelas dia, berbicaranya jelas. Kalau tidak, kalau iya, nggak ada digantung-gantung pembicaraan. Kalau orang Karo itu harus jelas, gitu ya. Mama tengah, mami muda, abang. Setelah itu aturan hidupnya, sadanya mata wanita, sadanya ingat kemuliaan tak untuk tanah. Sadanya mata wanita, orang Karo memandang ada persamaan hak seluruh umat manusia, dapat menerima orang lain, dapat menerima orang lain menjadi marga Karo. Jadi kalau ada yang kawin sama orang Karo, yang lain itu pemuda-pemudi itu harus dibuat dulu marganya marga Karo. Harus dibuat dulu marganya marga Karo. Itu baru bisa dipestakan, itu baru bisa diadatkan. Kalau nggak bisa. Memang begitu aturannya. Itu memang begitu aturan. Itulah adat Karo. Tapi mau menerimanya tidak sulit. Jadi di bawah kolong langit ini ada kebersamaan. Ada kebersamaan. Jadi seri. Artinya itulah pola hidupnya, adalah kekeluargaan. Nina labo ergan cincin asal ke jari-jari. Labo ergan cincin daripada jari-jari. Apa itu ergan cincin daripada jari-jari? Seharusnya jari-jari. Tapi bukankah banyak orang memutuskan hubungan persaudaraan antara dia dengan saudaranya gara-gara warisan? Berarti ergan lebih berharga cincin itu kan, lebih berharga harta itu daripada saudara itu. Biarin saja anak kita sama dia, nggak usah berteman lagi. Cucu kita sama dia, nggak usah berteman lagi. Asalkan kita dapat cincin itu. Kata orang kalau tidak, cincin tidak lebih berharga daripada jari-jari. Lalu orang Karo itu menghargai. Waktu 7 bulan aja di dalam kandungan sudah dihargai. Kalau yang lain tidak ada, sudah dihargai. Waktu dalam kandungan 7 bulan sudah dihargai. Waktu lahir juga dihargai. 7 hari itu sudah dihargai. Lalu sekarang itu baptisan dihargai, angkat sidi dihargai. Lalu perkawinan juga pestanya tidak bisa sembarangan, harus ada aturan-aturannya semua. Ada aturannya, ada jenjangannya, gitu. Ada tahapannya semua. Dalam keluar juga begitu, ada aturannya. Setelah berkeluarga juga begitu. Lalu setelah meninggal juga begitu, tidak bisa dikuburkan begitu saja. Harus ditunggu dulu orang tertentu baru bisa dikuburkan. Itulah mengharganya orang Karo itu. Itulah mengharganya. Mengharga sekali orang Karo itu, ya. Jadi orang Karo itu mempunyai aturan. Kalau kami anak-anak sudah berkeluarga, anak-anak itu menjadi tetangga. Padahal anak itu tidak boleh dicampuri terlalu banyak kehidupan anak-anak keluarga anaknya. Kalau bisa jangan satu rumah, harus pisah rumah biar sama menderita, gitu ya. Biar sama menderita. Jadi itulah yang terkenal dengan orang Karo ini. Tanah Karo itu dikelilingi oleh 7 gunung. Mana kolom-kolom kita? Tanah Karo itu dikelilingi oleh 7 gunung. Hijau dan orangnya ramah dan terkenal dan mengganjal beritanya. Orang Tanah Karo itu ada 7 gunung, kita hafal ya. Gunung Sinabung, Gunung Simbayak, Gunung Barus, Gunung Si Pisau-Pisau, Gunung Percinahan,
Gunung Busi Buatan, kan itu gunungnya ya. Jadi ada dia indah sekali. Dulu kalau kita naik Gunung Sinabung itu kelihatan semua bahwa Tanah Karo itu memang indah, dia cantik sekali. Orangnya juga ramah semua, orangnya juga ramah. Ya. Itulah Tanah Karo itu. Sama seperti bunyi dari perkolong-kolong itu kan sudah dinyanyikannya tentang Tanah Karo Sumalu. Cobalah kita hayati Tanah Karo Sumalu. Mari coba kita berdiri. Mari kita berdiri semua yang bisa. Bulat, kalau bisa bulat kita. Mari. Mana tadi rumahnya tadi? Bulat kita dari kaki fotonya. Bulat kita dari kaki. Sudah berapa kali di situ mantra-mantra dalam sayur. Itu baru sayur, belum lagi ikan yang mancing ke laut. Jadi semua mantra itu akan hilang kalau kita sudah berdoa. Itu di situ perlunya kita berdoa kepada Tuhan.
Lalu yang ketiga yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang di atas Kolose 3:16. Segala tulisan itu adalah bermanfaat untuk memberikan pengalaman, untuk menunjukkan kesalahan, untuk membawa kita ke dalam kebenaran. Jadi yang diilhamkan oleh Allah itu yaitu Alkitab, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Maleakhi, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yahya sampai dengan Wahyu. Inilah yang diinginkan oleh moderamen kita supaya kita pun menghafal semua. Barangkali tentu saja kita ini sektor barat 2 ini sudah hafal semua ya, pasti sudah hafal. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Raja-raja, dua raja-raja, juga sampai Maleakhi. Perjanjian Baru juga begitu. Matius, Markus, Lukas, Yahya, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus sampai Wahyu. Itu memang harus kita hafalkan karena kita mau bergerak, karena moderamen kita ingin supaya kita aktif semua. Bagaimana mau aktif kalau Alkitab tidak hafal? Alkitab itu adalah sudah cukup. Bacalah di Wahyu terakhir itu, kanonisasi itu sudah cukup. Orang yang menambahkannya akan ditambahkan malapetaka kepadanya, dan orang yang menguranginya dikurangkanlah kehidupan itu kepadanya. Jadi ini adalah kanonisasi yang ditulis oleh Pastor William Timbal. Jadi yang menulis kanonisasi Alkitab itu adalah William Timbal, diambil bahannya dari Israel dan dari Yunani. Inilah sudah cukup, gak usah ditambah-tambah lagi. Ada juga yang menambah dengan apokrifa, ada juga yang menambah dengan Injil yang lain. Jadi sudah cukup. Galatia 6, tidak ada Injil yang lain. Tidak ada Injil yang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada lagi Injil yang lain. Hanya satu itu. Jadi kalau kita ke toko buku, di situ ada Injil, namanya Injil Barnabas. Jadi Injil Barnabas itu kalau kita belum kuat iman, gak usah dibeli dan gak usah dibaca. Kalau kita melihat ada Injil itu, Injil Barnabas, tidak usah dibaca. Kalau perlu gak usah dibelilah, karena di situ akan lain. Dalam Galatia 6 itu sudah disebut, karena aku heran sekali melihat kamu, kok cepat sekali kamu pergi kepada Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil. Galatia itu adalah negara Turki sekarang, perbatasan antara Asia dengan Eropa. Di situ ada 7 jemaat kita yang dulu itu sekarang sudah beragama Islam semua. Islam itu turun tahun 610 Masehi. Jadi berbalik memang, berbalik. Jadi Tuhan mengatakan jangan ada Injil yang lain, cukup sudah kanonisasi itu saja yang kita baca. Jadi yang dikanonisasi itu mempunyai kekuatan menunjukkan kesalahan kita supaya kita tahu apa yang salah, membawa kita ke dalam kebenaran dan mendidik kita bagi yang tidak berpengalaman. Jadi dari seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, Alkitablah yang paling penting. Karena dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan, dunia ini akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Kalau memang begitu, kenapa kita tidak baca? Kalau memang begitu penting sekali Alkitab, kenapa kita nggak prioritaskan ini dalam hidup kita? Kalau kita beli rumah akan hangus, kalau kita beli tanah akan hangus, kalau kita beli emas akan hangus. Yang terpenting adalah Alkitab. Kenapa kalau kita nggak pergunakan itu, firman Tuhan itu sebagai kekuatan dalam hidup kita? Jadi firman Tuhan itu haruslah kita kuasai sesungguh-sungguhnya, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai, bagaimana cara Tuhan Yesus supaya iblis itu pergi? Ada tertulis, wah udah bingung ya. Ada tertulis, udah bingung ya. Ada tertulis, udah bingung dia. Nah, jadi yang tertulis itulah kekuatan itu.
Karena di dalam firman Tuhan itu lebih jauh pun bisa kita memahami bahwa Alkitab itu adalah Taurat, Zabur, Injil, Surat, dan Wahyu. Taurat itu adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang diturunkan oleh Allah melalui Musa di Gunung Sinai. Tadi kan bicara sama pendeta bahwa sebelum Allah berbicara kepada Musa tentang siapa sebetulnya manusia, siapa sebetulnya dunia ini, manusia itu banyak sekali ragam-ragamnya. Ahli filsafat Thales mengatakan dari air, Pignes mengatakan dari api, Pythagoras mengatakan dari angka, Darwin mengatakan dari monyet. Berubah jadilah manusia. Itulah pendapat manusia di seluruh bumi pada waktu itu. Lalu ketika Musa itu membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun, disitulah Allah berbicara kepada Musa dan Musa menulis. Disitulah baru tahu bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah, Adam dan Hawa. Manusia itu, bumi ini diciptakan oleh Allah, satu galaksi ini yang matahari di tengah dikelilingi oleh planet Venus, Uranus, Mars, bumi sampai ke Pluto dan selanjutnya. Itu adalah satu galaksi. Dan begitu ya, satu galaksi. Itu dijelaskan oleh Allah kepada Musa. Barulah lenyap semua teori-teori yang dulu. Lenyap semua teori-teori yang dulu. Jadi, saya bilang tadi sama Pak Pendeta, Ibu Pendeta, saya mempunyai keinginan yang luar biasa untuk bisa saya naik ke Gunung Sinai. Saya naik bulan Maret yang lalu, saya naik ke atas. Lalu lama saya di atas, saya keliling melihat, merenungkan bagaimana dulu Allah berbicara kepada Musa dalam 40 hari 40 malam sekali naik, dan di situ dia menuliskan semua. Sebelum itu orang Israel yang tidak tahu salah. Itulah hukum Taurat. Sebelum datang Taurat, orang Israel tidak bisa disalahkan karena belum ada aturan yang melarang dia membuat itu. Jadi Musa menulis itu dalam 40 tahun. Di Musa sudah dipersiapkan sebagai sekretaris Perdana Menteri selama 40 tahun untuk mempersiapkan menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi oleh karena itu, maka bagaimana pentingnya yang ditulis oleh Musa itu untuk kita. Jadi bangsa Israel yang di Mesir itu dibawa ke tanah Kanaan, tapi dengan syarat orang yang lahir di Mesir harus mati dulu di perjalanan, dan yang bisa masuk ke tanah Kanaan adalah stekannya adalah yang lahir di perjalanan, yang umur 40 tahun paling tinggi, yaitu Yosua dan siapa tadi? Ya, Joshua dan Kaleb yang tua, yang lainnya umur 40 tahun semua. Karena yang tua itu mati dulu semua. Karena yang muda yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya. Itulah rencana Tuhan ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan kepada Ham. Sedangkan Abraham itu adalah keturunan Sem, Ham dan Jafet. Karena Ham itu sudah jatuh ke dalam dosa, sedangkan tanah itu tanah yang diberkati, maka haruslah masuk ke dalam orang pilihan, yaitu keturunan Sem. Harusnya Ham di situ. Kanan itu kan keturunan dari Ham, gitu ya. Masuk dia. Itulah yang ditulis oleh Musa. Jadi kenapa bangsa Israel dari Mesir itu lama sekali sampai ke tanah Kanaan? Karena belum selesai dimatikan, dan juga belum cukup turunan itu bisa masuk berumur 40 tahun melewati Sungai Jordan. Kalau pagi matahari panas, dia turun lagi. Kalau malam dia naik lagi. Itu biasanya kalau orang di kampung itu, kalau motong bambu, jam berapa dia motong bambu itu?
Karabeun, sudah siang. Kalau pagi-pagi dia potong bambu, air masih di atas. Motongnya susah, ngangkatnya ke rumah susah, menjemurnya juga lama kering. Jadi dia motong bambu itu setelah siang. Kalau dia ngambil jeruk jam berapa? Pagi-pagi, kalau jam 12 dia sudah berhenti. Karena airnya sudah turun lagi ke tanah, nanti timbangannya sedikit. Kalau yang tidak tahu, ya sampai sore juga ambil terus jeruk itu, ya timbangannya ya sedikit. Nah, jadi kayak gitulah cara nenek moyang kita bertanam. Jadi dia tahu pakai pengalaman. Jadi kami dulu waktu berjeruk tahun 90 kami di Pematang Siantar kami sudah nanam jeruk di Regaji. Kampung kami di Regaji. Regaji itu gergaji, tidur juga bergaji, mandi juga bergaji, bergaji terus gitu. Di situ kami nanam jeruk. Lalu kalau ngambil jeruk, Aron ngambil jeruk, orang anak Regaji belum bangun kami sudah datang dari Pematang Siantar. Sudah sampai di sana ambil jeruk. Jam 6:30, jam 7 sudah ambil jeruk. Jam 12 preman Krinaron, bayi pangkal makan semua makan. Terus pulang. Kenapa nggak terus sampai sore? Ya sudah besok aja lah gitu kan. Maksudnya supaya timbangannya berat. Kalau diteruskan nanti diambil sampai sore, timbangannya rendah. Ya, orang-orang kampung nggak tahu karena kami nggak kasih tahu. Nggak kasih tahu memang di situ salahnya memang. Ya, kayak gitulah cara hidup orang Karo itu. Dia semua pakai perhitungan semua dengan tumbuh-tumbuhan dia pakai perhitungan semua. Jadi tidak sembarangan. Kalau seperti tadi bibit wortel itu ditemukan di Kuta Gadung. Dari katanya tadi opung dari pertua kita barangkali yang menemukan itu katanya di Kuta Gadung sana. Kalau bibit kol itu sampai sekarang masih dari negeri Belanda bibit kol itu. Kalau orang Karo itu bisa pesankan 10 ton kol itu 2 kilo, bisa dia bikin 2 kilo 10 ton. Pesankan 1,5 kilo 10 ton dipesankannya. Kami juga dulu begitu. 1 hektar jeruk itu 7, 6, 8, 1 kilo. 7 biji 1 kilo jeruk itu 1 hektar. Hektar yang lain di atas 10, 12, 13, 14. Jadi kan dulu kalau ngutip jeruk itu yang kecil itu taruh di bawah keranjang, yang besarnya itu taruh bagian atas. Dipikir orang jeruk kita besar semua, padahal di bawahnya kecil. Itulah tipu-tipunya dulu. Dulu tidak memahami itu. Dulu tidak memahami. Saya juga sekarang pertua periode kelima, mau 25 tahun jadi pertua. Kalau baru 15 tahun dulu jadi pertua, tidak paham. Malah masih juga sering bertanya ke dukun. 15 tahun jadi pertua nanya ke dukun. Kenapa? Karena nggak tahu. Sudah jadi pertua, sudah khotbah di gereja itu, tapi sore nanti tanya dukun juga. Kenapa? Karena nggak ada pertobatan. Jadi rupanya gereja itu pertua dia akan tidak ada artinya kalau tidak bertobat. Contohnya saya. Setelah itu ya baru saya malu saya melihat diri saya. Kok dulu begitu ya gitu. Jadi karena tidak tahu. Jadi pengetahuan itu perlu. Oleh karena itu maka orang Karo itu pintar sekali. Nanam padi juga pintar, nanam kol juga pintar, bertani juga pintar. Pintar karena kepintarannya makanya suka main judi di tanah Karo sana karena pintar dia. Lagunya juga begitu. Lagu yang terkenal ada lagu Buah Padi. Coba kita coba Buah Padi. Semangat.
Bilangan yang pertama kan, ini 12 bilangan, besok jam 7 pagi baru selesai. Bilangan 2, katanya begini. Si madati luang lube jadi kenirina terdua-dua. Sang pencipta itu, Tuhan yang pencipta itu menjadikan semua antinomi. Filsafat Yunani itu antinomi. Alam, ada terang, ada gelap, ada suari, ada malam. Jadi antinomi ya. Ada namanya kebalikan. Binatang rubiah-rubiah, ada kucing, ada ringo tutul, ada babi, ada wili, babi hutan. Kemudian sinuan-sinuan tumbuh-tumbuhan, ada pisang, ada uncing, ada galuh, ada uncing, ada padi, ada padi-padian, gitu ya. Ada kebalikannya semua dia. Kemudian manusia juga begitu. Manusia itu ada berpikir yang baik, ada berpikir tidak baik. Ada orang jujur, ada orang yang tidak jujur. Manusia itu begitu. Memang begitu kata orang Karo dulu. Berbicara juga begitu. Ada kata tubuh, kata kuat. Ada orang benar, ada pembohong. Ada kata tenteng yang tepat, ada kalimat yang tidak tepat. Manburihan, percakapan manburihan. Ada pembicaraan yang berguna, ada juga berbicara yang tidak ada gunanya. Perbuatan manusia juga begitu. Ada perbuatan yang jujur, ada perbuatan yang tidak jujur. Manusia memang begitu. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Terserah mau pilih yang mana. Kalau mau pilih yang baik, akan mendatangkan kebaikan. Kalau pilih yang tidak baik, akan mendatangkan ketidakbaikan. Kalau kita menggali lubang, kita masuk lubang. Kalau kita menanam duri, kita kena duri. Inilah filsafat orang Karo di dalam kehidupan ini. Itu ajaran nenek moyang kita yang ditulis. Jadi sama seperti lagu itu,
lagu Perbunga Dap-Dap, kemanapun dia, kalau tidak dibicarakan tentang dia tidak merasa puas. Dia ingin supaya dia selalu dibicarakan, supaya dia selalu ditinggikan. Apabila dia tidak ditinggikan, dia tidak merasa puas. Tarung udah ngokeri penagani taruna cikurak dengan tersumpah. Kayak gitu memang keinginannya. Dia itu keinginannya. Benar kan? Coba kita hayati lagu itu. Ayo. Thank you.
terima kasih. Kita lanjutkan ke bilang. Ya, ini ada kain. Kayak gelang rendah. Bagaimana cara melipatnya ini? Coba kita perhatikan gimana dia. Biasanya ada perlombaan. Tadinya mau dibikin lomba, tapi hadiahnya ketinggalan gak jadi. Sebetulnya itu. Nah, coba kita lihat nih. Tuh. Oh, diletakkan. Kalau menurut apa itu jangan diletakkan, dipegang saja. Coba kita perhatikan. Ada ke sana, ada ke sana. Ya, sudah. Gimana? Sudah betul? Belum. Belum bisa. Hah? Gua gila. Rambu-rambune arah bas, Pak. Lekotna arah barat. Ya. Keren. Oleh idah rambu-rambune dibanci. Maka membantah penanen kert siti rambu-rambune rumah guting. Olah gedang sama berakhir. Bapak Lina. Jadi bagi si ban mengkilah ban. Bagi si ban mengkilah. Jadi lekotna adi warjabu arah kemuhun. Adi warjabu bukan perbapan lekotnya arah kemuhun. Bagi si ban mengkilah ulang keping mendur. Legotnya ini sebelah kanan kalau sudah menikah. Tapi ini harus begini. Jadi rambu jangan di luar. Ini harus di dalam. Harus di berarti begini. Ulang-ulang sa penglipat dulu Bapak Dina. Ulang-ulang sa lipatan di keragungnya. Bagian Nabi ya, Bapak bisa ya. Sekarang coba semua ulang dari awal. Di sini kamu pakai sini kamu duduk, sini kamu berdiri. Jadi usahakan olah idah rambuna, siti kau saja idah. Membakar dari peraden, tolong digunting aja nanti ya. Tinggalkan kira-kira 2-3 senti aja nanti rambu-rambunya itu ya. Cara melipatnya salah Bang. Harus keluar dia, melipat yang di leher itu. Gitu. Sini ya. Ya. Terlalu lebar. Sekali ke atas gitu udah. Segini. Ya, sekali ke atas. Dua kali ya. 2 kali boleh sekali. Boleh sekali boleh. Ini abang ini persiapan. Dari kiri seret. Dua barang biar dipotong. Ya ini juara satu sampai halaman 1 nanti. Tapi si Bang Menggiling tadi kok agak salah ya ini. Rambuna arah bas, arah burung arah bas. Terbalik. Lang salah bilang. Iya. Bagaimana bergantung? Salah dimasak. Jaket Enak orang abang bapak Kevin belajar ini kan enak. Ayo bang, nggak boleh di itu, nggak boleh di amparkan, nggak boleh. Harus di sini. Jadi begini Siti, adi make bekapuluh ku bas dulu. Ulah pakai. Jadi harus ada bayangan sebelah kanan legotnya kalau sudah menikah. Ya. Rambuna arah bas, legotnya arah darat. Harus dari samping begini ya, seret dari sebelah kiri. Ayo bang, foto. Jangan lari foto.
saudara Bapak Linek salah bunyi. Bisa komentar. Yang mana juaranya? Oh, kamu harapan dua. Juara Krina. Oh ya, anak kita. Kemarin pindah sebentar. Kemarin duduk cedera. Ini rinci, ini kan kata Kita lanjut bilangan keempat. Bilangan keempat itu yang memberikan makna sukisi empat. Artinya ada sudutnya empat. Kalau ladang itu juga kalau orang Karo pingin sudutnya empat. Kalau rumah juga pingin sudutnya empat. Tidak suka berkelok-kelok rumahnya. Tidak suka berkelok-kelok, lurus gitu. Dia lurus. Saponya juga pingin lurus saja. Rumah Karo ya, bersungguh itu rumah orang Karo ini. Tidak suka dia berbelok-belokan segini gak suka. Apa artinya? Artinya orang Karo itu kesehatan, jelas. Kalau misalnya dia ngasih rokok, dia misalnya begini dia bilang, misal kama, ini rokoknya itu sampai tangan rokok itu ketika baru diangkat tangannya. Ini misal kama rokok mama kan, sampai ke situ, udah sampai rokok itu ditikar baru diangkat tangannya. Kayak gitulah dia. Kalau misalnya rokok bisa kama, aku batuk tak nih, kira kau batukku, kira kau kena pemanok nih, ya. Aku lah mau manok nih. Padahal dia merokok, cuman kalau caranya itu cara dibikin kayak gini dia nggak suka gitu. Jadi harus tergesiran. Jadi caranya itu perlu, kata orang Karo. Jadi caranya itu. Cobalah perhatikan. Kalau Moria ngasih makan ke mamrenya, pernah nggak mamrenya tidak mau makan pergi ke kedai? Bisa juga karena cara memberikan makanan itu dia tidak suka. Karena dia teman mana? Lau jadi tahu nyaman. Jadi cara itu perlu terkesulitan. Jadi memang begitu adalah orang Karo itu. Harus jelas. Kalau mama tidak boleh mama saja, mama tua, mama tengah, mama muda. Karo itu hanya 3, bibi tua, bibi tengah, bibi muda. Jelas. Ada jenar kemudian, ya harus jelas. Silih, jenar kemudian silih, jenar kemudian kali bubu. Kalau silih itu dia mengawini turang kita itu silih. Kalau dia anak bibi kita itu ipal. Walaupun dia mengawini dari saudara perempuan kita itu ipal. Jangan pula silih bilang anak mama ada. Jangan silih bilang kalau anak mama ada. Walaupun kita kawin sama adiknya, tapi kita tidak panggil silih, kita panggil ipal gitu. Itu bedanya silih dengan ipal. Jadi ada aturan dari kesehatan jelas. Jangan kamu kaya. Empalnya, harus jelas ya. Jangan kamu kaya bibi tua. Jangan kamu kaya mami udah. Udah jelas dia. Jadi maunya sektor barat, sektor 2 ini mulai dari PJ-nya nanti jelas. Kalau sesama kita sudah tahu semua pertuturannya, belum. Harus dijelaskan nanti supaya jelas kita. Mari, jangan peduli, mari.
Silih, ada silih. Eda, ada yakin. Eda, pada Eda. Adik Eda itu istri dari tulang kita kan. Itu panggil Eda. Jadi harus jelas dia. Jadi enak dia. Kalau pendeta juga datang, udah jelas kan, gitu. Jadi mendengarnya juga jadi enak dia. Jadi kesuhen. Apa ada orang kalau tidak kesuhen? Lah jelas jawabannya. Karena ada muda-mudi dulu begitu, dia tidak menjawab, iya pun tidak pun tidak, dia diam aja gitu. Sampai gue terang matahari, lalu jawaban lalu. Udah siang hari nggak ada jawaban, nggak ada kejelasan. Itu makanya dinyanyikan dia dengan lagu Pisau Surin itu. Coba kita dengarkan lagu Pisau Surin, pendeta kita yang bernyanyi, lalu genanglah Pisau Surin. Ya, pasangan-pasangan di tengah. Ya. Be
yang nuansa di dalamnya Senina Kalimbubu anak beru, etika moral, budaya artutur simahake rasulunggu. Ya. Kemudian di situ disebutkan Senina Kalimbubu anak beru. Jadi kalau orang Karo berbicara, selalu dia bilang, sini hamati kami Kalimbubu, sini kelengi kami Senina, sini itami-tami kami anak beru. Tidak ada sini hamati kami anak beru. Malah dibagi, tidak ada. Nah, jadi jangan terbalik. Itu adalah Karo. Jadi kalau anak muda kalau disuruh berbicara harus dimulai dengan kalimat itu. Kalau orang Karo, yang kami hormati Kalimbubu kami, yang kami sayangi sebenarnya kami, yang kami manjakan anak beru kami. Jangan terbalik. Itu adalah permulaan. Jadi kalau Senina itu kita harus meriah. Artinya kalau kawin anak Senina kita harus bertanggung jawab. Jangan pura-pura tidak tahu. Itu adalah yang dulu. Kita harus bertanggung jawab. Kalau kita hormat sama Kalimbubu kita harus hormat. Memang kita harus hormat sama Kalimbubu. Itulah yang harus kita hormati, Kalimbubu itu. Kalimbubu itu adalah saudara mama. Saudara mama atau saudara kita. Yang kita perempuan, Kalimbubu kita adalah turang kita, anak laki-laki. Kalau kita anak perempuan, kita bukan Kalimbubu di rumah. Jangan sok ngatur-ngatur di rumah bapak kalau anak perempuan. Jangan suka ngatur-ngatur saudaranya yang laki-laki kalau dia anak perempuan. Kalau anak adat Karo memang harus begitu, ada batasnya. Kan dia sudah kawin sama keluarga orang lain. Kok masa dia ngatur-ngatur di rumah bapaknya? Itu adalah saudaranya laki-laki. Jadi ada batasannya. Kalau orang Karo pakai aturan begini, ini sepertinya tidak baik ya. Tapi kayak gitulah diajarkan. Ngatur maksudnya itu adalah untuk kebaikan. Ada batas-batasnya dari segi tanggung jawab. Ya tentu adanya tanggung jawab. Anak perempuan kadang-kadang lebih bertanggung jawab sama ibu bapak pun daripada anak laki-laki. Karena ibu bapak itu biasanya lebih suka tinggal di anak perempuan. Kenapa? Kalau tinggal di anak laki-laki, kalau bapak itu kan mahal kayak sama perempuan. Jadi gak marah dari situ biasanya. Kemudian Sehat-sehat lagi yang menduari.
jam 1 lebih, tanggal 1 jam 1 lebih. Mungkin kita akhiri dulu ceramah ini ya. Kalau mau nyanyi lagi silakan gitu ya. Nah, jadi sini amati kami pendeta kami BGP kita Krina bujur misalkan kami ibas dukungan tuh Krina ibas terima kasih atas dukungannya dalam kita menjelaskan berdiskusi tentang adat Karo ini. Mudah-mudahan ada maknanya kepada anak-anak kita, pada kita semua. Dan masih banyak kekurangan, nanti pada waktunya masih bisa kita lakukan lagi dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah. Kalau misalnya satu rumpun Surabaya juga bisa, sebetulnya bisa kita lakukan. Dan terima kasih pada perkibot. Bagus, terima kasih. Jadi kayak itulah dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kiranya Tuhan memberkati. Sebelum lagi bebas, silakan